Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh 7 terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Putusan ini memicu kekecewaan dari kuasa hukum terpidana, pakar hukum, hingga mantan pejabat Polri. Majelis hakim yang dipimpin Burhan Dahlan menolak PK dengan alasan tidak ditemukan khilafan dalam putusan sebelumnya, serta bukti yang diajukan bukanlah bukti baru, novum. Namun, kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, menilai putusan ini tidak masuk akal. Ia mengungkapkan bahwa timnya telah mengajukan bukti berupa hasil ekstraksi percakapan ponsel antara Vina dan Widi yang dilakukan ahli digital. Bukti itu seperti hasil ekstraksi percakapan Vina dan Widi yang didapat dari ponsel Widi. Dari hasil ekstraksi itu terungkap bahwa dalam kurun waktu yang dituduhkan terjadinya pembunuhan yakni pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, ternyata saat itu Vina masih berkomunikasi dengan Widi. Ternyata pukul 22.10 waktu Indonesia Barat mereka masih bercakap-cakap, dan pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih SMS, kata Jutek pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Bukti ekstraksi ini belum dimunculkan di persidangan sebelumnya, namun berkesesuaian dengan bukti ekstraksi HP Vina yang sudah ada di berkas pemeriksaan. Ekstraksi HP Widi itu pun baru dilakukan oleh ahli digital selama 2 minggu di Cirebon. Kami hadirkan cocok jamnya, kata-kata ada sesuatu yang dihilangkan. Menurut kami itu bukti baru yang tidak bisa dibantah. Menurut kami itu bukti otentik scientific evidence, kata Jutek. Karena itulah, Jutek mengaku sangat kecewa ketika bukti baru ini tidak dianggap sebagai novum oleh MA. Terkait hal ini jubir MA, Yanto tidak mau mengomentari pada substansi putusan hakim. Kalau saya selaku jubir yang juga Hakim Agung terikat untuk tidak mengomentari putusan Hakim Agung lainnya. Saya selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan, di mana dalam putusan tersebut, amar intinya menolak peninjauan kembali para terpidana. Pertimbangan majelis, tidak terdapat khilafan iudex facti dan iudex iuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, ujar Yanto. Saat didesak untuk menyampaikan bukti baru apa yang akan dianggap novum, Yanto enggan menjelaskan. Tentunya yang tahu majelis hakimnya. Selaku jubir, saya menyampaikan isi putusan seperti apa. Pertimbangannya, tinggal dilihat di putusannya saja. Saya bukan majelisnya, intinya seperti itu, katanya. Jawaban Yanto ini ditanggapi Jutek dengan mengurai bukti-bukti baru yang sudah diungkap di persidangan. Jutek menilai aneh bin ajaib jika bukti ekstraksi ponsel Widi ini tidak dianggap sebagai novum. Itu ekstraksi atas izin majelis di sidang PK, artinya sah, diizinkan pengadilan. Diekstrak, disumpah, dihadirkan. 2 minggu kami minta persidangan ditunda untuk bisa menghadirkan hasil ekstraksi itu. Tapi itu gak dianggap novum, itu sungguh aneh. Padahal ini berisi informasi yang mematahkan itu pembunuhan, dari sisi durasi waktunya, kata Jutek. Terkait pernyataan Jutek ini, lagi-lagi Yanto enggan berkomentar. Saya bukan hakimnya, saya selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan yang telah diputus majelis, yang menilai novum atau khilafan itu majelisnya, elaknya. Yang menilai majelis hakim yang mengadili, yang jelas dalam putusan bulat, tidak ada dissenting, satu kata bahwa itu adalah bukan novum dan tidak ada khilafan, tandasnya. Disinggung tentang rencana terpidana mengajukan PK kedua, Yanto mengatakan, pada dasarnya PK sekali, namun demikian, PK 2 kali dibolehkan sepanjang ada pertentangan antara putusan satu dengan yang lain. Itu ada di Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Tentunya penasehat hukum sudah paham isi permanya, tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.